Oh, sedih. Siapa tadi? Yudis, Bu Yudis. Oh, Yudis. Kemana mereka? Yudis ke bawah, Bu. Saya di bawah. Oh, terus Zulfi di mana? Zulfinya pergi dari baju lebaran. Oh, pergi izin ya? Balik kampung, balik kampung. Oh, oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu. Sebelum itu, Ibu mau bangkunya dirapikan dulu, sampah-sampahnya dibuang. Kalau misalnya ada HP, tolong disimpan dulu ya. Ya Bu. Ya Bu. Dan HP ini hanya ada buku sama pen. Oke. Ibu ini Bu. Ibu. Sampai kan cantik. Oke, ada yang masih ingat tema kita hari ini apa? Taubat. Taubat, ya betul. Nah, tujuan kita belajar pada hari ini kita akan mengetahui pengertian dari taubat dan mengenal bagaimana dalil-dalil taubat. Terus kita akan menganalisis tentang taubat. Baik. Minggu lalu kita belajar apa? Ada berdoa. Oke, ada berdoa. Masih ingat ada berdoa apa saja? Berwudu, mengangkat kedua belah tangan, berpakaian yang sopan, rapi dan muslimah. Ini siapa nih yang rapi kayak tadi nih? Zulfi sama Anissa, Bu. Kenapa tak tiket? Telat ya? Ya Bu. Jauh rumahnya tak naik. Macet ya. Oke. Sebelum kita belajar, Ibu mau memberikan sedikit motivasi kepada kalian. Bersungguh-sungguhlah kalian belajar agar kedepannya kita dapat merasakan manisnya hasil pendidikan. Oke. Nah, sebelumnya Ibu akan menampilkan video, di mana video ini akan kalian analisis. Lipat tangannya. Oke, sebelum kita menonton video, Ibu akan membagikan bahan ajar. Udah dapat semuanya? Sudah, Bu. Sudah kan? Nah, sebelum itu kita akan menonton video mengenai taubat tersebut. Nah, Ibu mau kalian menganalisis atau mengamati video yang akan Ibu tayangkan, di mana kalian akan menganalisis dari perilaku pelaku, perilaku ustadznya, dan memberikan dalil-dalil dan juga membuat kesimpulan dari video tersebut. Oke? Simak baik-baik ya videonya. Ya Bu. Culik-culik. Kamu lagi. Bukannya ikut jamaah di masjid, malah mabuk-mabukan di sini. Ya Allah, aku telah berbuat dosa besar. Aku benar-benar menyesal. Tolong maafkan aku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Julip, kayaknya dia menyesali perbuatannya. Benar. Semoga dia dapat hidayah. Yuk balik. Astagfirullah. Kenapa kamu masih mabuk-mabukan lagi di sini? Ya Allah, ini sudah kesekian kalinya aku berbuat dosa besar. Tolong maafkan aku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Julip, dia menyesali perbuatannya kembali. Benar. Semoga diterima taubatnya. Yuk balik.
Subhanallah. Kenapa sih susah sekali dibilangi? Mabuk lagi, mabuk lagi. Nih, biar sadar, dengerin. Mabuk-mabukan itu dosa. Kamu gak takut diazab oleh Allah? Ya takut. Makanya aku segera bertobat ketika sadar dan menyesali perbuatanku. Tobat jangan dibuat main-main. Udah tobat dosa lagi, tobat lagi dosa lagi. Gimana sih? Julip, kok dia nggak kelihatan seperti biasanya ya? Iya ya, yuk kita cari. Bukannya kamu habis mabuk-mabukan lagi? Kenapa tidak taubat lagi? Gimana ya? Aku ragu karena aku belum bisa meninggalkan dosaku itu. Dengar, sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang bertaubat. Meskipun aku masih mengulangi kesalahanku itu. Ya, dalam sebuah riwayat dijelaskan, ada seorang hamba melakukan dosa dan berdoa, "Ya Tuhanku, aku telah melakukan dosa, maka ampunilah aku." Kemudian Allah berfirman, "Hambaku mengetahui bahwa dia mempunyai Tuhan yang akan mengampuni dan menghapus dosanya, maka aku ampuni hambaku itu." Kemudian hamba itu melakukan dosa lagi, lalu memohon ampun lagi, dan Allah tetap mengampuni dosanya lagi. Begitu seterusnya. Masya Allah, sungguh tiada zat sebaik Allah. Benar, itu sebabnya jangan pernah bosan untuk bertaubat. Apa kamu mau diam aja sampai datang Israel menjemputmu, sedangkan kamu belum taubat dari dosamu? Astagfirullah, memang kapan batas akhir manusia bisa bertobat? Sebelum nyawa melewati tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari barat. Baiklah, kalau begitu aku akan selalu bertaubat, mumpung Israel belum datang menjemputku. Nah, gitu dong, cakep. Tidaklah seseorang berbuat dosa, lalu ia beranjak bersuci, melakukan sholat kemudian beristighfar, meminta ampun kepada Allah, kecuali Allah mengampuninya. Sudah bisa dipahami? Oke, Ibu kasih waktu diskusi 3 menit untuk mendiskusikan hasil dari yang kalian tonton tadi. Boleh? Oke, simak baik-baik ya, karena tidak ada pengulangan lagi. Kasih dulu. Oke, sudah? Oke, dari kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah, Bu. Kan tadi sudah dikasih waktu 3 menit ya? Ya, Bu. Jadi, udah ada hasil diskusinya? Oke, dari kelompok siapa dulu yang mau maju? Nah, baik. Saya perwakilan dari kelompok. Saya ingin menganalisis dari video tentang taubat tadi. Nah, di mana ada seseorang, dia tuh biasanya pemabuk. Dia diceramahkan oleh ustaz, dia bertobat. Tapi setelah dia bertobat, dia melakukan lagi hal yang sama, itu mabuk-mabukan lagi. Setelah itu, dia itu baru menyesali dan dia ragu untuk bertaubat karena dia itu masih ingin melakukan perbuatan seperti itu lagi. Bahwanya dia tidak tahu bahwanya ada malaikat yang melihat perbuatan dia. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan kepada kelompok 1. Oke, kelompok 2, siapa yang mau maju? Erni, Bu. Ayo bisa. Nah, tadi berdasarkan video yang telah kami tonton, kelompok kami itu tadi itu menganalisis bahwa tadi itu ada pelakunya si Fulan yang dia tuh berbuat maksiat, kemudian bertobat, kemudian bermaksiat lagi, dan datanglah si malaikatnya yang bernama Culap-Culip itu seperti menghasutnya kembali untuk berbuat dosa, dan datanglah si Pak Ustadz itu terus sampai kaki Enggak. sepatu. Depan atas. Jadi tadi malaikatnya memberitahukan bahwa tuh coba-cobalah bertaubat gitu loh kan, agar tidak berbuat maksiat lagi. Jadi tadi apa lagi? Dari pelakunya,
segeralah bertaubat, kata Pak Ustadznya. Udah. Dari sini kita melihat bahwa taubat itu perbuatan yang sangat-sangat haram. Dianjurkan kepada dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Oke, dari sini kita melihat bahwasannya kita sebagai manusia itu tempatnya dosa. Oke, kelompok 1 bisa diam dulu. Tempatnya dosa, jadi kita harus melakukan taubat. Walaupun kita seringkali melakukan dosa, melakukan kesalahan, Allah itu tidak akan yang namanya bosan mendengarkan keluh kesah kita, mendengarkan taubat kita, seperti itu. Nah, oke, kita masuk kepada materi. Setelah itu nanti kita akan membuat kesimpulan dari paparan yang sudah kalian jelaskan di depan tadi ya. Oke. Di sini ada dialog, ada yang mau ada? Oke. Jadi, apa sih taubat? Taubat itu berarti kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan kita. Begitu tadi. Nah, betul apa yang dikatakan Erni tadi. Bahwasannya secara etimologi itu taubat merupakan masdar dari tabayatubu. Ayo lagi. Adalah menyesal dengan sepenuh hati, di mana dosa yang telah lalu kita mohon ampunan atau beristighfar dengan lisan. Ada yang tahu beristighfar itu bagaimana? Nah, menghentikan kemaksiatan dari badan. Menghentikan kemaksiatan dari badan itu seperti apa? Seperti ya taubat dan tidak melakukan kembali seperti yang ada di video dan bertekad untuk tidak mengulanginya di masa mendatang. Ya. Nah, ada lagi nih. Oke. Tari. Ya. Tari sama Yosi. Tadi, mengapa ya kita sebagai manusia kita harus bertobat? Begini Yosi, karena perbuatan dosa yang dilakukan seseorang dapat membawa akibat buruk bagi pelakunya maupun di sekitarnya. Seperti itu ya. Oke, yang dikatakan oleh tadi itu benar. Nah, perbuatan dosa yang dilakukan oleh pelakunya itu akan berdampak buruk bagi pelakunya. Tidak hanya bagi pelakunya, namun bagi lingkungan sekitar dan masyarakat sekitar maupun dunia. Bisa jadi dunia seperti LGBT. LGBT itu berdampak kepada ke semuanya. Oke, seperti kaum Nabi Lut. Oke, betul. Nah, lanjut. Apa sih dasar-dasar taubat? Dasar taubat itu ada 4. Nah, mengapa kita harus bertaubat? Jawabannya itu karena perbuatan dosa yang dilakukan itu yang sudah kita bahas tadi, yaitu dapat berdampak buruk kepada pelaku dan orang sekitarnya. Yang pertama di dalam Quran surah Hud ayat 44, yakni karena Allah hanya akan menolong hambanya yang taat. Ya, betul. Yang kedua ada Quran surah Al-A'raf ayat 96, yakni membuat hidup tidak berkah atau tidak berdaya guna dan tidak bermanfaat. Dan yang ketiga ada Quran surah Al-Rum ayat 41, yaitu membuat rusak lingkungan hidup dan penderitaan. Nah, yang keempat yaitu membuat hati menjadi keras sehingga sulit untuk menerima kebenaran. Karena dia berbuat dosa tersebut itu membuat hati menjadi keras. Oke, sepertinya anak-anak bosan ya? Iya, Bu. Bosan. Ibu akan melakukan ice breaking, sedikit ice breaking. Di mana nanti kalau misalkan
mana dalil taubat itu di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Nah, yang artinya katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Yang melampaui batas ini yaitu yang melakukan dosa terhadap dirinya sendiri. Nah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Nah, ada lagi nih dialog. Nah, ada Ikhlasu dan Tri. Ya, Ikhlasun, kapan sih terakhir kita dapat diampuni oleh Allah atas dosa yang telah kita lakukan? Oke, diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim nomor 2703 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dan tempat terbenamnya, dari tempat terbenamnya, maka Allah akan menerima taubatnya dan ketika nyawa berada di kerongkongan." Itu Tri. Dari percakapan tersebut kita mengetahui bagaimana dan kapan terakhir kita bertaubat. Nah, di sini barang siapa dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, tempat terbenamnya di mana? Barat, ya, betul. Dan terbit dari tempat terbenamnya yaitu timur, maka Allah akan menerima taubatnya. Dan ketika nyawa berada di kerongkongan, ketika nyawa berada di kerongkongan itu yaitu ketika malaikat mencabut nyawa manusia yang dinamakan sakaratul maut. Ya, betul. Nah, apa sih syarat-syarat taubat? Ada yang tahu? Ya, oke. Yang pertama, taubat dilakukan seketika itu juga, yaitu setelah sadar bahwa ia telah berbuat kesalahan. Oke, tidak hanya itu, tidak hanya yang dikatakan Yosi, bahwasannya syarat taubat itu ada 5. Nah, yang pertama yang sudah dijelaskan sama Yosi tadi. Nah, yang kedua, jika ada hak orang lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu, maka misalnya hutang, maka harus diselesaikan. Nah, taubat hendaknya merupakan taubat nasuha, di mana taubat ini yang benar-benar menyesal atas kesalahan yang telah kita perbuat dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, yang keempat yaitu mengakui dan menyadari bahwa dirinya sangat membutuhkan maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima yaitu mengganti kesalahan dengan kebaikan. Nah, hikmah dan keutamaan taubat ada yang tahu? Dari yang telah kita paparkan tadi, yang Ibu paparkan? Ya. Orang yang bertaubat akan mendapatkan rahmat dari Allah, dan orang yang bertaubat itu akan bersih jiwanya dan dosanya dari sifat buruk. Ya, betul. Iya, Bu. Bisa menambahkan Ibu? Ya, boleh. Jadi orang yang bertaubat akan terhindar dari azab Allah. Oke, keduanya benar ya. Nah, hikmah dan keutamaan orang bertaubat itu yang pertama, hidupnya akan dipenuhi dengan optimis. Di mana optimis ini kita akan selalu bersungguh-sungguh, akan selalu percaya bahwa kita bisa melakukan hal tersebut. Nah, yang kedua, orang yang bertaubat memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan surga Allah. Dan yang ketiga, orang yang bertaubat akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, orang yang bertaubat akan bersih jiwanya dari dosa dan sifat buruk. Oke. Nah, yang terakhir itu adalah orang yang bertaubat akan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian dan terima kasih. Nah, setelah itu kita akan menyimpulkan dari yang telah kita pelajari tadi. Ribut juga lah. Ribut.
pengertian di sini. Ada yang mau menyimpulkan? Icul mungkin bisa menyimpulkan dari video tadi dengan pengertian yang telah kita pelajari tadi. Insyaallah Bu. Ya, silakan. Satu deh pengertian. Jadi, di sini Bu ya? Di sini ya. Nah, jadi taubat itu, tadi kan kita membahas tentang taubat, ada pengertian, ada syarat-syarat dan lain sebagainya. Nah, pengertian dari taubat ini secara bahasa artinya bahasa Arab yakni tabayatubu. Salah. Artinya itu menyesali dengan sepenuh hati. Nah, bagaimana kita mentaubatkan diri? Itu dengan cara memohon ampunan. Contohnya istighfar dengan lisan, menghentikan kemaksiatan dari badan dan bertekad untuk tidak mengulangi di masa depan. Nah, kemudian syarat taubat yang pertama dari video tadi. Jadi dari pengertian yang telah Ibu jelaskan tadi, apa yang terkait terhadap video yang telah kita tontonkan tadi? Ya, kalau dari video yang saya tontonkan tadi, kan ada seseorang itu kan berbuat maksiat. Nah, kemudian dia taubat sambal namanya. Kayak kemudian dia bermaksiat lagi, kemudian taubat lagi. Nah, menurut yang ayat tadi kan ada membahas tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa asal kita bertaubat. Sebagaimana dengan hadis Abu Hurairah yang pada intinya ialah ketika seorang melakukan dosa kemudian bertaubat lagi, Allah akan mengampuni dosa tersebut. Kemudian ketika orang itu melakukan dosa lagi, kita melakukan taubat lagi, Allah senantiasa dan selalu sebagai Maha Pengampun akan mengampuni dosa-dosa kita asal kita bertaubat dengan sebenar-benarnya. Berarti kamu sangat memahami dan menyimak dari video dan paparan Ibu yang telah jelaskan tadi ya? Oke. Jadi betul apa yang kata Isul bilang tadi, bahwasannya kita itu Ibu akan tambah sedikit bahwasannya kita sebagai manusia itu harus melakukan yang namanya taubat, karena manusia itu adalah tempat salah, yaitu benar. Maksudnya kita selalu melakukan kesalahan. Nah, di mana itu secara sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, seperti itu. Oke, mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Dan kepada kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah bagus ya tadi kesimpulan dan hasil diskusinya. Nah, kalau Ibu berikan poin, yaitu dari kelompok 1 80 dan kelompok 2 90. Berarti kelompok 2 harus lebih belajar lagi ya. Seperti yang Ibu katakan di awal, bahwasannya bersungguh-sungguhlah kalian dalam belajar, karena kita tidak tahu ke depannya kita akan menjadi apa, ya kan? Nah, bersungguh-sungguhlah kalian belajar agar ke depannya kita itu akan menjadi orang yang independen, terutama untuk perempuan, karena pendidikan itu tidak hanya untuk laki-laki. Nah, pendidikan itu untuk perempuan juga. Walaupun kata orang perempuan itu tidak perlu tinggi-tinggi belajar, karena nanti ujung-ujungnya ke dapur. Nah, seperti itu. Nah, dapur kita itu berupa pendidikan. Nah, seperti itu. Oke, Ibu minta kepada siswa sekalian, minggu depan kita akan belajar akhlak tercela, ya. Nah, jangan lupa untuk baca-baca bukunya